Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Mulai edisi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudaraku, kita akan belajar tema tentang Injil Kristus. Sekali lagi, mulai hari ini, tema besar kita, sampai Tuhan Yesus naik ke sorga, kita berbicara atau menggali tentang kebenaran di seputar Injil Kristus. Dengan kata lain, tema besar kita adalah Injil Kristus. Dan pada pagi hari ini, edisi hari ini hari Senin, tanggal 12 April tahun 2021, kita akan belajar topik renungan Injil itu kekuatan Allah. Jadi dari tema besar kita Injil Kristus, di dalamnya ada subtema untuk edisi hari ini adalah Injil itu kekuatan Allah. Sehingga menjadi pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah? Dan untuk kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terdapat di dalam Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan 17. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan 17. Adapun bunyi firman Tuhan adalah sebagai berikut. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian bacaan kita di edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 April tahun 2021. Seperti saya sudah katakan tadi, bahwa tema besar kita selama mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah berbicara di seputar tentang Injil Kristus. Dan untuk edisi hari ini, kita akan belajar tentang subtemanya, yaitu topik Injil itu kekuatan Allah. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah? Sekali lagi, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah? Bila kita memperhatikan dengan teliti, kita akan dapati menurut bacaan ini, mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah, maka kita akan dapati dari dalamnya ada 3 alasan mengapa Injil itu dikatakan adalah kekuatan Allah. Yang pertama di sini dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang pertama, mengapa Injil dikatakan kekuatan Allah? Oleh karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dengan demikian dapat kita katakan bahwa Injil sebenarnya adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Injil yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu dikatakan pada bacaan kita, Injil itu kekuatan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Injil itu kekuatan Allah? Alasan yang pertama, karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa bila kita sampai dengan saat ini masih meragukan keyakinan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan kita masih diragukan. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, Injil adalah kekuatan Allah oleh karena menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua, saudaraku, mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah? Di sini pada ayat yang kedua dikatakan, maksudnya pada ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab dari dalamnya nyata kebenaran Allah. Alasan yang kedua, mengapa Injil dikatakan kekuatan Allah? Oleh karena Injil itu menyatakan kebenaran Allah yang penuh dengan kuasa itu. Sekali lagi, mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah? Oleh karena Injil itu menyatakan kebenaran Allah itu sendiri. Kebenaran Allah yang punya kuasa, yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kita dapat memperingati Paskah itu pada beberapa waktu yang lampau. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menjadi penting bagi kita sebagai orang yang percaya untuk kita meyakini bahwa Injil itu kekuatan Allah yang juga menyatakan kebenaran Allah itu sendiri, yang punya kuasa, yang memiliki otoritas dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu otoritas yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Tuhan, oleh Allah itu sendiri adalah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dengan demikian, tak perlu kita ragukan lagi. Bila kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kehidupan kita memiliki kebenaran yang kekal, karena itu adalah kebenaran Allah
sehingga dengan demikian kita memperoleh jalan hidup untuk menuju kepada hidup yang kekal. Selanjutnya, saudaraku, kita melihat hal yang ketiga atau yang terakhir, mengapa Injil itu dikatakan kekuatan Allah. Bila kita melihat dari ayat ini pada ayat yang ke-16 dan 17, dan kita membaca pada ayat yang ke-17, dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini memberi arti kepada kita bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dikatakan dia kekuatan Allah karena dapat menuntun orang beriman untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Jadi, menuntun orang beriman untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah alasan yang ketiga mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah, oleh karena dapat menuntun orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus, kita dapat memahami dan meyakini serta mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalamnya kita dapat beriman, karena setiap orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus itu Tuhan, telah bangkit dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Dengan tuntunan firman Tuhan yang menuntun orang benar kepada iman untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, sehingga memberi kita pengertian bahwa itulah Injil merupakan kekuatan Allah. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memberikan pengertian, pelajaran yang berarti di saat teduh ini, sehingga kita lebih mendalam pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita sekalian. Sebab itu, baiklah kita memahami sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah? Alasan yang pertama, karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua, Injil itu sebagai kekuatan Allah karena menyatakan kebenaran Allah, bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu berdaulat di dalam setiap firman-Nya. Baru yang ketiga, yang terakhir, karena Injil itu kekuatan Allah, sebab dapat menuntun orang beriman untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kiranya sekali lagi firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Karena itu jangan lupa, esok kita akan belajar dengan tema-tema yang lain. Jangan sampai kita ketinggalan. Mari kita mengikuti terus program ini, sehingga kita tetap diberkati Tuhan. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu, oleh karena kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini, di saat teduh ini, bahwa Injil adalah kekuatan Allah, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menyatakan Injil itu adalah kebenaran Allah yang penuh kuasa, dan Injil itu menuntun orang beriman untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
umat manusia. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasihku yang menyaksikan dan mendengar firman Tuhan melalui saluran YouTube. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan iman bagi mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Biarlah kehidupan kami setiap hari tetap memuji, bersyukur, dan selalu mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa, syukur, dan penyerahan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah saudaraku, rehat kita di pagi hari ini, di edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 April 2021, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari dalam program acara yang sama dengan subtema topik yang berbeda. Dan dimohon buat Bapak Ibu Saudaraku yang belum mensubscribe, silakan menekan tombol tulisan subscribe di channel YouTube kita, dan juga dapat memberikan tanda like serta membagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, agar mereka juga dikuatkan oleh Tuhan dan memiliki pemahaman rohani, pemahaman firman Tuhan semakin mendalam dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya kita dapat menghidupkan notifikasinya supaya ada pemberitahuan setiap pagi datang menghampiri kehidupan kita. Dan yang terakhir, dimohon untuk dapat memberikan komentar yang positif demi kemajuan dan pengembangan acara ini. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.